Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, anakku sekalian kelas 6 yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu bab 7 dengan tema akidah ya. Bahwa pada bab 7 ini kita akan belajar mengenai takhayul, bid'ah dan khurafat ya. Dari mulai pengertian, kemudian contoh-contohnya, dan kemudian terakhir bagaimana cara kita menghindari ketiga perilaku tadi. Nah, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa sekalian, kalau di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian takhayul, bid'ah dan khurafat serta dalil-dalilnya, kemudian juga ada contoh-contohnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai cara menghindari takhayul, bid'ah dan khurafat ya. Bahwa ketiga perbuatan ini ya sangat membahayakan akidah kita ya, akidah Islam kita. Oleh karena itu sebagai pelajar Muhammadiyah maka kita harus menjauhi dan juga menghindari dengan sejauh-jauhnya ketiga perbuatan itu. Nah, bagaimana cara-cara menghindari takhayul, bid'ah dan khurafat yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama ya, kita memahami maksud dari ibadah yang akan kita laksanakan ya. Kita beribadah kepada Allah, itu apa maksud dan tujuannya? Kalau kita bisa memahami maksud dan tujuan dari ibadah yang kita lakukan, maka kita tidak akan mudah terjerumus ke dalam perbuatan takhayul, bid'ah dan khurafat ya. Dan tentu saja kita juga tidak mudah beribadah asal-asalan gitu ya, gitu. Jadi semuanya sendiri gitu ya. Nah, maksud dari tujuan dan ibadah itu ya ialah tentu saja karena ingin mendapatkan pahala dari Allah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini salah satu syarat diterimanya suatu amal ibadah ialah bahwa ibadah itu harus ikhlas dilakukan ya, sehingga bisa diterima oleh Allah. Selain ikhlas juga ibadah yang dilakukan harus ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Nah, salah satunya ini adalah ikhlas, yaitu semata-mata untuk mencari ridho Allah, mendapatkan pahala dari Allah dan juga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan cara menghindari perilaku takhayul, bid'ah dan khurafat yang kedua yaitu memperdalam ilmu agama. Nah, jadi ilmu itu sangat penting, terutama ilmu agama. Dengan memahami ilmu agama ya, dengan kita belajar ilmu agama, maka akan bermanfaat buat kita ya. Apa saja kira-kira manfaat itu? Di antaranya adalah menuntun kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita berpedoman, kita berdasarkan agama kehidupan kita, sehingga kehidupan kita akan senantiasa maslahat. Kemudian guna yang kedua ya, ilmu agama itu juga penting, ialah kalau kita berbekal ilmu agama yang baik maka tidak akan mudah terjerumus ke dalam kesesatan. Nah, yang ketiga yaitu dengan ilmu agama yang luas ya, sehingga kita dapat membedakan ya, mana perbuatan yang baik, mana yang buruk ya, mana yang haram, mana yang halal, dan juga mana amalan yang ada dalilnya dan yang tidak ada dalilnya. Tuh. Dan yang cara menghindari takhayul, bid'ah, khurafat yang ketiga yaitu apabila kita memiliki masalah ya dalam suatu amalan, suatu ibadah, kita bingung misalkan ini ibadah ini bagaimana hukumnya ya, boleh apa tidak dilaksanakan, bagaimana caranya dan sebagainya, maka sebaiknya kita tadi selain kita belajar sendiri, kita juga belajar kepada orang lain, kepada seorang guru ya yang kita anggap memiliki kemampuan tentang masalah agama ya. Nah, sehingga permasalahan ibadah kita itu akan terang ya, akan ada jawaban dari orang yang telah memiliki ilmu agama yang baik ya,
yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan mengapa kita harus kalau kita belum memiliki ilmu itu, kemudian kita harus bertanya dulu kepada ahlinya gitu ya? Kenapa? Tadi kembali ke awal tadi, bahwa ibadah yang diterima tadi adalah ibadah yang ikhlas dan juga ada tuntunannya gitu ya, ada contohnya dari Rasulullah. Nah, kita kalau belum tahu ya tanya, atau kita belajar ataupun tanya gitu. Kenapa? Nah, sehingga kita tidak boleh memutuskan ya atau membuat hukum sendiri, apalagi itu mengikuti hawa nafsu. Sudah, ini saya putuskan sendiri aja, nggak usah baca buku, nggak usah tanya ke ustadz, ini pokoknya harus dilaksanakan. Nah, itu yang tidak boleh ya, berdasarkan hawa nafsu saja. Karena orang beramal ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran maupun Al-Hadis atau Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir, yang keempat, cara kita menghindari perbuatan tahayul bid'ah khurafat adalah dengan tidak taklid ya. Taklid itu apa? Taklid itu ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan ya. Orang lain begini ikut begini, orang lain begitu ikut begitu ya. Kita ikut-ikutan tanpa kita mau tahu apakah perbuatan itu sudah sesuai dengan ajaran Islam atau belum. Dah, pokoknya kita ikut-ikutan orang lain ya. Itu ya, kalau nggak ikut-ikutan nanti ketinggalan. Itu yang tidak boleh ya. Tadi makanya kita harus belajar ilmu agama yang luas, yang baik. Kemudian juga kita menanyakan masalah keagamaan kepada ahlinya ya. Baik, demikian untuk materi ini, semoga bermanfaat ya. Dan sekali lagi, mari kita amalkan ya cara-cara ini agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan tahayul bid'ah dan khurafat yang dapat membahayakan akidah kita. Dan kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.